disebut idrok jazim itu harus kita pertahankan. Ini yang berat mah ya. Masuk ngalaksanakeun. Apal dalilna tapi hate gitu. Hate mah anggar we. Maka jaminan Allah kan gitu nya. Amun jalan terus istiqomah di dia, istiqomah hatena ma'rifatullah, itu akan hilang wala khaufun wala hum zanun. Allah hilangkan rasa takut dan rasa sedih. Padahal ieu teh dua nana nu paling berperan dalam hidup urang. Terus lamun teu sieun pasti sok nalangsa sedih. Ieu paling berperan dalam hidup. Walaupun kita harus takut kepada Allah, tapi dalam istiqomah ya adalah rasa takut terhadap dunia. Urang sieun teu dahar, sieun teu gajihan, sieun teu geulis, sieun teu kaset gitu. Sieun teu dipuji, sieun gagal, itu rasa takut itu. Jadi yang istiqomah itu akan hilang. Kita beda dengan Allah, dengan kita, kemampuan kita. Rasa sedih aya wae gitu. Dieun kumaha pokona maka singgung batur, yang dicarekan batur, nalang saya. Tapi ketika kita jiwa kita istiqomah kepada Allah Subhanahu, kita kembalikan kepada Allah. Ini semua adalah bagian takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang rasa sedih, rasa takut bagian. Cuma kalau takut mah bagian tina ujian dari Allah, sedih mah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Beda kitu unggul. Jadi mual salawasna jalmi teh senang, bahagia, kan gitu. Di 120 hari pun kita udah diponis sama Allah syaqiyun aw sa'idun, bahagia atau celaka. Tentunya harus bisa memilah dan memilah. Cuman ketika summastaqamu wala khaufun wala hum yahzanun, yakin kepada Allah, ketika kita teguh kepada Allah, laksanakan perintah Allah dengan istiqomah, jadi rasa takut dan rasa sedih, hal-hal duniawi itu akan dihilangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena jaminan surgana Allah di surat Al-Ahqaf ayat 14, ulaika ashabul jannah, mereka bagian dari yang mempunyai surgana Allah Subhanahu wa taala. Terus dia punya khalidina fiha, kekal di surgana Allah. Keluar di pesantren mah jadi dunia teh beda-beda. Dunia beda-beda gitu. Jadi mending kena uzlah gitu. Uzlah bil bidayah gitu. Dari uzlah nihaya mah gitu, orang berkecimpung di dunia nyata. Dunia pesantren mah antar kobong we gitu dari ibadah terus-terusan itu. Cuma lamun di luar mah berat gitu tantangan orang. Komo tantangan ke rumah tangga gitu. Jadi kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan secara mental. Mana bekalnya iya. Jadi orang punya bekal, yakin kepada Allah, disebut ma'rifatullah. Jadi semakin kuat ma'rifat orang ke Allah, akan semakin dekat Allah dengan kita. Seperti sekiannya orang, kedekatan orang jeung HP lah, ulah jauh karena HP. HP seolah menjadikan satu teman yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Tidak bisa dipisahkan lain ke dunia. Jadi orang belajar ibroh dari HP ini karena memang orang can yakin ke Allah, pelajari ada di dunia maya ini. Dan orang can yakin dengan hal-hal yang gaib, pelajari dari sini gitu. Dari sini semuanya gaib bungkul. Mana nama sok memang menyampaikan gitu. Jadi lamun orang can yakin dengan emang tingkat keimanan orang, belajarlah ngaji rasa. Ngaji rasa teh tingkat apa yang dirasakan orang lain kita juga bisa merasakan. Karena ini sulit mah. Kita belajarnya dari awal mempelajari tentang akidah Islamiyah, kemudian kita belajar dengan menyeluruh dengan manusia yang lain. Karena yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, lamun orang paham terhadap diri orang, paham kepada Allah Subhanahu wa taala, orang kabaturnya bakal gampang memahaminya. Banyak yang terjadi ibadah-ibadah yang ternyata mereka itu seolah ya gerakan-gerakan sholat kan beda ya, joget kan? Ya, sambil sholawat. Ya sholawat. Ya mah jelas nih,
dari dalil qat'inya Al-Qur'annya, dari hadis sahihnya bahwa Rasulullah SAW menyampaikan upami dina salat itu sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat yang telah dicontohkan Rasulullah SAW, walaupun kita dengan Rasul itu sama nilainya keimanan, cuma percaya ya, karena kita tidak pernah menyaksikan Rasul, cuma mereka yang kaum sahabi yang bersama Rasul. Tapi kan kita punya pewarisnya, al ulama warasatul anbiya. Jadi mereka yang menyampaikan tentang tata cara sholat yang terbaik. Bahkan kitab yang terkecil pun seperti paling dasar Safinatun Naza itu menyampaikan tentang rukun sholat, bagaimana cara sholat. Itu ada tumanina, gerakan sedikit pun itu bisa membatalkan sholat. Sebetulnya misalnya itu berbentuknya sholat, terus jelas porsinya tidak sah. Itu bukan mereka yang disebut dengan ma'rifatullah. Karena yang disebut sholat udah ada tuntutan, udah ada hukum yang qat'inya gitu, udah jelas itu, yang panduan-panduan yang dijelaskan para ulama. Walaupun misalnya kita tidak menyorot masalah satu mazhab, ayo mana menyorot misalnya mazhabul arba'ah ya, misalnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, itu sama sebetulnya pelaksanaan sholat mereka ada tumaninahnya gitu, ada tingkat tenangnya, ada gerakan yang khususnya. Aina lamun misalnya kan orangnya, misalnya gerakan 3 kali mungkin Imam Syafi'i ini ya, dari tuluy-tuluy, kan itu udah tidak sah sholat. Walaupun misalnya gerakan begitu, kayak berit loncat itu, orang teruas itu bisa batal. 1 kali gerakan tapi gerakan yang berteriak atau batal sholat. Komodai secara sengaja gitunya, bergoyang-goyang kayak gitu tuh gerakan tidak mencerminkan. Itu jelas. Karena itu kita kan belum pernah menyelusuri apakah itu panduan dari mana gitunya, ataupun memang pengikutnya siapa, apakah memang ada yang menerangkan bahwa ustadz itu ma'rifatullah. Tapi kan keterangan yang kita dapatkan, kita yakinkan. Sekarang lamun orang ningali tina media-media yang luar biasa lah gitu ya, yang sholat yang dipakai caliwura gitu ya, kayak itu yakin bahwa itu bukanlah orang-orang yang disebut ma'rifatullah. Karena ma'rifatullah teh disebut muwafiqulil waqi, ini dia akur jeung buktinya adalah dari para ulama, dari Quran yang qat'i, dari hadis yang sahih itu. Jadi teh yakinkan bahwa itu bukanlah ajaran-ajaran yang disampaikan Rasulullah. Kan udah jelas dari ati Allah wa ati Rasul. Yang kedua, level kedua setelah Allah adalah Rasul. Rasul adalah ketika kita mengikuti tentang sholat, bahasa hadis qat'ina adalah, hadis sahih adalah sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti sholat yang aku lakukan. Tapi orang tidak pernah melihat Rasulnya, tapi itu diterima dengan keimanan. Kita ngambilnya dari para ulama sebagai pewarisnya. Dan ulama tidak pernah mengajarkan tentang sholat-sholat yang joget kayak gitu. Kita membaca dari mulai fikihnya, misalnya fikih sulam di Safinatun Naza, sampai Bazuri, sampai I'anah, bahkan tertinggi Al-Um, itu semua tidak pernah mengajarkan tentang sholat yang sambil joget-joget gitu. Jadi jelas orang gitu, jelas keterangan anak bahwa ketika udah mempar dari ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran yang kita pernah dengar, bahkan pernah kita baca, pernah kita kaji, jelas itu bukan cerminan dari ma'rifatullah. Lamun orang geus jelas membuka tenang, apakah itu benar nih menjelma kita kudu diturutan, tidak boleh. Justru iya menggencarkan ya, bakal idrok jaji murang, bakal keluar tina keteguhan hati orang. Jadi nu punya keteguhan orang tentos orang yang pernah nyantren santren anu betul-betul para ulama yang telah menyampaikan ayat soretanana, ayat kitab kuningna, ayat dasar-dasar anu para ulama menyampaikan ayat izmana gitu. Mana ada urang madanggeusnya pernah mesantren gitu, bisa aya hal-hal anu gitu nyeleneh gitu, nyeleneh apakah teh bener. Kita punya guru gitu. Kalau orang teu baca punya guru, tanyakan kepada guru yang terbaik. Tanyakan itu Pak Kiai, Pak Jengan, Mama disebut atau sahawe gitu. Kita keterangan gitu.
Tapi mungkin kalau misalnya mempar, ada keterangan kalau Imam fikih kan ari fikih mah banyak khilafiyahnya. Kadang pengambilannya di imam lintas imam lah, Imam Maliki, Imam Hambali sakaya benten. Cuma penganun tadi mah terus jelas ingkar dari patokan tuntunan yang telah disampaikan kepada